Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Ubay bin Ka'ab ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, di hari yang ke-12 Ramadan kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah SWT kuatkan kita dengan taufik dan hidayah serta diberikan kekuatan untuk mendirikan ketaatan kepadanya. Semoga hari-hari yang sudah berlalu Allah simpan amal kita sampai kita bertemu dengannya. Oleh itu marilah kita bersyukur atas nikmat ini. Mudah-mudahan hari-hari nanti semakin bisa kita nikmati. Amin. Ma'asyiral kiram, semoga selawat dan salam senantiasa pula disampaikan kepada Nabi besar junjungan alam yang telah berjihad bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah, menjelaskan risalah sehingga jelas bagi kita apa yang harus diyakini dan apa yang harus diamalkan dan mana yang mesti ditinggalkan. Sampai-sampai beliau mengatakan taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, yang malamnya saja seperti siang, tidak ada yang melenceng daripadanya kecuali binasa. Dan jalan inilah yang mudah-mudahan senantiasa kita ikuti dan kita taati. Untuk itu kita berkumpul pada subuh ini atau setelah subuh ini untuk sedikit demi sedikit mempelajari bagaimana dan apa yang diyakini oleh as-salafus salih yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam melalui kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam
As-Sabuni alaihi rahmatullah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, semoga salawat dan salam senantiasa terus, dan beruntungnya Ahlus Sunnah wal Jamaah karena selalu di dalam majlisnya menyebut sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga seperti kata Imam Ahmad, ahadun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashabul hadis. Orang yang paling beruntung dengan Nabi alaihi salatu wassalam adalah ahlul hadis, ashabul hadis, li'annahum kullama dzukira ismuhu sallu alaihi, karena mereka setiap disebut nama Nabi pasti mengucapkan salawat kepadanya. Salawat kepada Nabi berarti mengundang salawat Allah kepada kita sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral kiram, kita lanjutkan. Kalau yang punya kitab di halaman 4, berkata beliau Al-Imam As-Sabuni rahmatullahi ta'ala alaih, yaitu firman Allah SWT kepada, atau berkata Allah SWT, di mana kaum muslimin atau as-salaf wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqih. Mereka, akidah salaf itu tidak meyakini adanya tashbih antara sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi harus dipahami, ini yang tidak mengikuti sunnah selalu salah dalam memahami ini. Dikiranya dengan menerima atau menetapkan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW yang nama sifat itu serupa dengan nama sifat makhluk, lalu kalau kita akui itu sebagai sifat Allah, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Disinilah kalau tidak memahami, akhirnya gagal paham. Tetapi tidak, Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak meyakini itu, sehingga tidak patut mereka disebut dengan al-musyabbihah, dan tidak pula boleh disebut dengan al-mujassimah. Ini adalah gelar-gelar fitnah yang dilekatkan oleh ahlul bid'ah kepada ahlu as-sunnah, supaya as-sunnah itu, nama ahli sunnah bisa diambil dengan paksa, padahal tidak berdasarkan as-sunnah. Karena spesifik ahlu sunnah itu senantiasa membela sunnah, senantiasa berpedoman pada sunnah. Bagaimana bisa dikatakan sebagai ahlu sunnah tetapi akidahnya saja sering meninggalkan sunnah? Allah musta'an. Maka mengakui sifat Allah walaupun namanya sama dengan sifat makhluk. Misalnya ilmu, makhluk berilmu, baik, Allah berilmu. Nah, apakah kita karena namanya mirip lalu kita katakan Allah tidak berilmu? Tidak. Kita tetap mengatakan berilmu karena Allah menyebut dirinya, innaka antal alimul hakim, engkaulah yang maha berilmu dan maha bijaksana. Nah, lalu kalau tidak serupa ilmu Allah dengan ilmu makhluk, ini bagus, ini yang benar. Nah, ketika kita menyebut sifat Allah yang lain yang juga sama dengan sifat makhluk, maka kita katakan sebagaimana ilmu Allah tak sama dengan ilmu makhluk, demikian juga dengan sifat Allah yang lain tidak sama dengan sifat makhluk yang lain, walaupun namanya sama, Ma'asyiral kiram, beliau mencontohkan, inna fayaqulun, nah ahlus sunnah itu mengatakan innahu khalaqa adama biyadihi, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan Adam dengan tangannya. Nah sekarang kan makhluk ada tangan,
Allah punya tangan. Apakah karena dia sama namanya harus kita nafikan tangan? Hah? Enggak. Sebagaimana tadi, kalau ada qudrat, manusia atau makhluk juga punya qudrat. Sah? Manusia punya qudrat apa enggak? Baik. Allah punya iradat, manusia punya iradat. Sah? Baik. Kalau seandainya Allah punya qudrat, Allah punya iradat, makhluk punya qudrat, punya iradat, harus kita nafikan juga qudrat dan iradat Allah sebagaimana melakukan orang-orang Mu'tazilah? Ya tidak. Maka kita katakan qudrat Allah berbeda dengan qudratnya makhluk. Iradat Allah berbeda dengan iradatnya makhluk. Demikian juga dengan tangan Allah berbeda dengan tangannya makhluk. Gitu aja kok repot. Hah? Gitu aja kok repot. Nah, nanti akan sampai pada dalil laisa kamitslihi syai'. Maka sebagian yang tidak atau yang tidak konsisten dengan sunnah mengatakan tidak boleh menyebut Allah dengan syai'. Dia sendiri menyebut dirinya tentang dirinya dengan syai', sesuatu. Karena sesuatu itu mesti benda. Siapa bilang mesti benda? Sesuatu. Akal misalnya, syai' tak? Akal, sesuatu tak? Sesuatu yang spesial malah. Sesuatu yang sosial. Tapi benda dia mana? Ayo bawa sini. Apa definisi benda? Bisa disentuh, bisa dicium, bisa dipegang ya? Itu kan benda. Nah, akal bisa sentuh. Berarti enggak ada. Dan enggak punya akal. Muslimin wa muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi definisi-definisi yang dibuat oleh akal manusia itu tidak boleh mengalahkan wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh. Di sinilah letaknya simpang atau persimpangan di mana tersesatnya golongan-golongan yang dari ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Tapi tentu saja aliran apapun yang menyimpang pasti tidak sadar dia dengan penyimpangan. Tidak sadar. Semua menyangka itulah jalan yang lurus. Semua nyangka gitu. Karena setelah dia masuk ke simpang tuh lurus lagi jalannya kan. Dikiranya itu jalan lurus. Kalau orang sadar tersesat, mungkin sesat. Sengaja aku sesat jalan? Enggak ada. Semua tidak ada yang menyengaja sesat. Lalu di mana kita tahu ini sesat, ini menyimpang? Di mana tahu? Dari yang berilmu tadi. Siapa? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita tanya, "Oh, ini jalan tidak benar ini." Bapak tahu dari mana? Ini Al-Qur'an dan hadis. Tapi kalau tanya kepada yang sesat pula, dia mengira yang lain juga sesat. Ini mengira yang lain sesat. Makanya sebenarnya kaum muslim sederhana, biar tidak sesat itu sederhana. Antum ikuti jalan yang pasti benar, jalan lurus Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sudah pasti jalannya, antum dibawa kemanapun tak akan tersesat. Tapi kalau tidak pasti, dikira jalan yang sesat itu disangka itu jalan yang lurus. Jelas? Makanya siapa yang tahu sunnah pasti tahu lawannya. Tapi siapa yang tahu lawannya belum tentu tahu sunnah. Bahkan lawan-lawan sunnah yang lain juga dia tidak tahu, dikiranya itu sunnah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Naam. Fayaqulun, mereka berkata, siapa? Ashabul hadis, as-salaf berkata, innahu khalaqa Adama biyadihi. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Di mana kita tahu? Kan kemarin ada 3 untuk mengenali sesuatu dengan benda ya. 1, melihat, lupa ya, melihat langsung. Ada yang melihat langsung ketika Allah menciptakan Adam? Ada yang tunjuk tangan lah kalau enggak. Ada? Enggak ada. Alhamdulillah. Berarti tidak bisa dipakai cara yang pertama ini. Cara yang kedua,
melihat yang serupa dengannya. Ada tersimpan dokumentasinya? Ada fotonya enggak? Videonya? Enggak ada. Berarti proses ini juga kita tidak punya dalilnya. Tinggal lagi yang ketiga, yaitu melalui berita yang benar. Nah, sekarang Al-Quran datang dengan berita yang benar, bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Bahkan nyata-nyata Allah menyebutkan biyadai, dengan dua tangan. Baik. Nah, Al-Quran bicara dengan bahasa apa? Arab. Bahasa Arab yang tidak jelas atau yang jelas? Bahasa Arab yang jelas. Ini masalah keyakinan. Tidak mungkin dengan bahasa yang abu-abu. Jelas? Gimana kita nak meyakini sesuatu padahal Al-Quran bicara dengan bahasa yang tidak jelas? Berarti Allah tidak pandai? Saya ulang lagi. Kalau kita bilang Al-Quran tidak menjelaskan apa yang harus diyakini dengan jelas, berarti Allah tidak jelas. Berarti Allah menjelaskan keterangannya tidak jelas. Subhanallah, ini sama dengan mencela Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal Allah menyebut Al-Qur'annya bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Apa syarat mubin kemarin? Tidak usah diulang-ulang terus nampaknya. Apa syaratnya perkataan itu dikatakan mubin? Jelas dan menjelaskan? Dengan dua syarat. Syarat pertama, yang berbicara mampu menjelaskan apa yang ingin dia sampaikan. Jelas? Yang kedua, yang menerima pembicaraan mampu memahami. Ulang lagi. Ya. Baru dikatakan perkataan itu jelas, yang berbicara mampu mengungkapkan dengan bahasa itu apa yang ingin dia sampaikan. Allah mampu tak? Baik. Yang kedua, yang mendengar paham apa yang dijelaskan, tak perlu keterangan lain. Kalau perlu keterangan lain, jelas enggak itu? Enggak. Paham enggak maksudnya? Jadi kalau Al-Quran menyebutkan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, perlu keterangan yang lain lagi, berarti Al-Quran tidak jelas. Ini masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Al-Quran enggak jelas? Itu pengangguk. Nyawa kanan lebih duluan angguknya sebelum paham. Pahami dulu baru ngangguk. Saya ulang lagi. Andainya kan sekarang banyak di adyar menyimpang, oh enggak, Al-Quran ini ayat mutasyabihat. Apa makna mutasyabihat? Hah? Apa makna mutasyabihat? Samar-samar. Samar-samar itu artinya apa? Tidak jelas. Tidak jelas. Berarti bertentangan dengan Allah sendiri yang mengatakan minhu ayatun muhkamat. Dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Itulah intinya Alkitab. Sekarang inti Alkitab apa? Intinya Al-Quran itu apa? Masalah yang paling penting dalam agama ini apa? Kok ragu? Saya ulang lagi. Ini kena betul-betul puasa nampaknya. Ada yang tak sahur tadi? Hah? Atau kebanyakan sahur? Saya ulang lagi. Inti Al-Quran itu, inti dakwah Nabi itu apa? Akidah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami mengutus di setiap umat itu rasul. Apa tugasnya? Agar kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk ibadah yang paling penting ibadah
Ibadah di sini ibadah. Subhanallah. Di sini apa di dalamnya? Ibadah dada ya. Ibadah hati. Dan itu adalah keyakinan. Makanya orang dengan keyakinan ini, dengan keyakinan orang rela mati. Betul tak? Dengan mempertahankan keyakinan. Nah, apa keyakinannya? Makanya Imam Ahmad rahimahullah sampai disiksa, sampai diazab oleh khalifah-khalifah. Kenapa? Karena tidak mau merubah keyakinannya tentang Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran bukan makhluk. Sebab orang-orang Mu'tazilah waktu itu merupakan kaum pembisiknya khalifah yang memaksa umat Islam meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Apa sebab mereka nak memaksa itu? Sebab kalau makhluk berarti sama posisinya dengan logika yang juga makhluk. Oleh sebab itu bila bertentangan antara Al-Quran dengan akal, mana yang didahulukan? Akal. Karena mendahulukan makhluk dari makhluk boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Berat kaji ini Ustaz. Kita tutuplah kita. Saya ulang lagi. Orang Mu'tazilah memaksa Imam Ahmad untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kenapa kok Imam Ahmad ini dipaksa? Bukan Imam Ahmad saja, banyak lagi ulama, bahkan ada yang dibunuh. Ada yang dibunuh. Tidak pernah dengar ya? Takut dengarnya. Jadi kalau orang-orang yang ghairu al-sunnah selalu memfitnah al-sunnah, suka membunuh. Karena memang idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu. Ya, sebagaimana orang kafir hari ini menyangka orang Islam itu keras-keras, betul? Keras-keras. Apa sebab? Karena mereka memang keras terhadap umat Islam. Dikiranya orang lain juga keras. Pada bukti sejarah menunjukkan bahwasanya orang-orang seluruh penumpahan darah dengan cara batil itu rata-rata dari orang yang non muslim. Pembantaian di Baghdad 565, 1.800.000 orang dibantai dalam kota. Siapa yang buat? Hah? Ayo. Orang mana? Pakistan? Iya, luar Islam. Betul itu luar Islam. Orang Mongol. Orang luar Islam. Pembantaian 800.000 jiwa di Baitul Maqdis. Siapa yang lakukan? Tonton tak boleh sejarah nampak ya. Orang-orang salim. Orang-orang salim. 40 tahun setelahnya Salahuddin Al-Ayyubi mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan Islam. Tidak ada darah yang menetes, bukan mengalir, menetes di dalam kota. Beda kan? Beda. Taib, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah tahun keberapa? Ini tidak pernah maulid Nabi nampaknya. Nah, kayaknya tidak apa sejarah, kayaknya perlu lagi nih Ustaz ya. Buat anggaran nanti. Kaum muslimin dan musliman. Tahun keberapa? Tahun ke-8 Hijriah. Padahal Nabi, berapa banyak darah kaum muslimin yang ditumpahkan oleh orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Bahkan darah Nabi saja pernah mengalir oleh orang Quraisy. Tetapi ketika Nabi kembali ke Makkah, Nabi kembali dengan penuh tunduk dan tawadhu kepada Allah SWT. Saking tunduknya beliau ketika mengendarai ontanya, sampai-sampai kening beliau menyentuh leher ontanya. Tunduk kepada Allah SWT, syukur atas kemenangan yang diberikan. Saat itu orang-orang kan mulai was-was. Orang yang mana? Orang Islam itu yang bukan muslim. Ya, orang musyrikin. Khawatir mereka. Ini habis kita. Ya, kan itu yang terbayang. Sebab selama itu mereka memerangi Nabi SAW dengan segala kemampuan yang mereka miliki, secara politis, secara ekonomi, secara sosial, dan bahkan kontak fisik berkali-kali. Kontak senjata maksudnya. Ya sih? Sering mereka perangi Nabi
Sering mereka perangi Nabi? Berapa kali? Banyak sekali. Bagus itu, banyak sekali. Banyak sekali. Iya. Bukan hanya sekedar mereka saja menghasut seluruh orang untuk memerangi Nabi SAW. Tentu patutlah mereka takut kan? Tapi alhamdulillah Nabi SAW ketika datang ke Mekah, dia sadar bahwa kemenangan itu karunia Allah. Karunia Allah. Maka apa yang dikatakan, madza kuntum tadhunnuna anni fa'ilun bikum, kira-kira apa yang harus saya lakukan terhadap kalian? Di situ baru merayu mereka. Akhun karim, ibnu akhin karim, engkau Muhammad saudara kami yang mulia, anak saudara yang mulia, tentu yang terbaik untuk kami. Ya, benar. Nabi SAW, izhabu fa antumut talaqa, pergilah kalian bebas, kalian tidak dikenakan hukum apapun. Subhanallah. Gitulah rahmatnya Islam. Tapi orang-orang yang non muslim yang senantiasa keras terhadap kaum muslimin menyangka orang Islam itu keras-keras. Tidak pernah ada genosida dilakukan oleh umat Islam. Tidak ada. Islam walaupun menyebut jihad sebagai yang tertinggi, tetapi bukan menjadikan jihad untuk menghabisi. Jelas? Mereka yang anti jihad menjadikan jihad sebagai alat untuk menghabisi. Genosida di mana? Itu rata-rata semuanya agama lain. Ya tak? Masih ingat kasus Bosnia Herzegovina? Pelakunya orang mana? Orang Serbia. Komunis. Di Cina, suku Uighur, siapa pelakunya? Komunis. Untuk lupa sejarah, Allah Ustaz. Kemudian diarahkan, pelakunya orang mana? Arakan tak tahu? Apa nama lainnya? Burma. Taib di Burma. Siapa pelakunya? Orang Buddha. Kemudian di Kashmir, pelakunya orang mana? Hindu. Coba buat satu yang pelaku genosida umat Islam. Tak ada. Jelas. Makanya kita ini orang lembut-lembut, sehingga kita sering lalai mengira orang lain lembut. Mereka orang keras-keras, sehingga dianggapnya kita keras. Makanya untuk sekali-sekali harus pada juga keras, tapi jangan radikal, tegas maksudnya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Maksudnya tegas mengatakan, oh enggak, kami tidak pernah melakukan itu. Agama kami melarang melakukan kejahatan. Jelas ya? Jelas. Ini tidak jelas salah pun. Ini saya rekamnya. Jadi kita tidak menyetujui kekerasan, karena memang kita ini orang lembut kok. Semuanya Nabi kita aja Nabi rahmat. Umat ini juga umatur rahmah, umat yang pengasih dan penyayang. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali yang tadi panjang welo-welo jadi kenapa? Karena tuan-tuan lambat jawab, itu masalahnya. Jadi yang paling penting di antara ibadah itu adalah ibadah hati, keyakinan. Sebab di sini lurusnya di sini, insya Allah lurus di sini, ya, lurus di sini. Tapi kalau tidak lurus yang di sini, semuanya akan tidak lurus. Maka saya katakan, siapa yang menyimpang dalam akidahnya, mudah menyimpang dalam ibadahnya, dan akan menyimpang pula dalam muamalahnya, bahkan akhlak dan adabnya, sehingga tidak jarang melekatkan fitnah yang keji kepada para ulama. Dan sengaja kalaupun ada sebagian yang keliru dan tersilap, kan sudah kita katakan orang yang berada jalan benar kadang-kadang gasnya terlalu tinggi. Makanya sebelum laju-laju, ya, biasakan dulu pakai pemanasan, jangan terlalu kencang tekan gasnya, nanti remnya belum, bahaya, tabrak orang. Jelas Pak? Ya, ini mentang-mentang di jalan tol ngicing aja gini, akhirnya masuk di counter pembayaran ditabrak itu yang tidak boleh. Makanya jelas ya,
Jangan-jangan karena sudah merasa di jalan yang lurus, jalan yang benar, lisensi dan lengkap surat-surat, habis itu gasnya 180. Padahal di situ tertulis kecepatan maksimal 80 ya. Antum enggak jalan tol itu 120 jalan tol. Enggak pernah masuk jalan tol nampak ya. Iya 120. Nah, kalau nak jalur cepat ambil jalur kanan, nak jalur lambat ambil jalur kiri. Enggak, ini jalur cepat dipakainya lari 20. Jalur lambat dipakainya lah lari 120. Makanya kelahi mobilnya. Allah musta'an. Jadi mohon ya harus mahir juga mengemudi, tidak sembarangan mentang-mentang sudah di jalan lurus semuanya ditabrak dan dilabrak. Ini yang sering terjadi di antara kita yang semangat 45 ya, semangat 45 oleh ngaji 1, 2, 3 hari dah jadi Imam Ibnu Taimiyah dia. Allah musta'an. Ini penyakit juga sebenarnya ini penyakit, karena diberitahukan ini jalan lurus, jalan tol bebas hambatan. Dia lupa bebas hambatan bukan berarti melanggar peraturan lalu lintas. Harus paham itu ya. Makanya belajar itu memang harus terus dan terus, tak boleh berhenti sampai mati. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Saya ulang lagi. Biar paham ini bahwa yang inti Al-Quran adalah keyakinan, akidah. Seluruhnya akidah Al-Quran. Jelas? Nah, kalau itu maka dia adalah umul kitab. Dialah sebagian isi Al-Kitab. Muhkamat, dia mesti muhkamat. Karena tidak menerima analogi di dalamnya. Tidak bisa dikiaskan. Kan? Tidak bisa pula dilihat dengan penelitian. Nah, kalau ada yang nak meneliti autentisitas Al-Quran katanya, paling-paling ilmu kira-kira juga hasilnya. Gimana nak meneliti keaslian Al-Quran? Antum langsung bertemu dengan Allah wawancara? Tidak kan? Taib, ini tidak mungkin. Taib, langsung bertemu Rasulullah SAW? Di cross check sampai ke Nabi SAW? Tidak juga. Terus bertemu Jibril? Tidak memenuhi syarat. Nak bertemu Jibril tidak memenuhi syarat. Terus antum naik ke Lauhul Mahfuz, ke sumber yang asli, akhirnya nanti berangkat dari keraguan berujung pada kebimbangan. Makanya Al-Quran la raiba fihi. Di awal-awal dia ingatkan kita tak ada keraguan padanya. Siapa yang masih meragukan meragukan informasi Al-Quran, berarti belum memahami ayat-ayat pertama di surat Al-Baqarah itu, di awal-awal Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi, tak ada keraguan padanya. Kalau tidak ada keraguan pasti karena jelas. Tapi kalau tidak jelas masih ragu. Makanya as-salaf tak pernah ragu untuk mengatakan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ragunya, pasti benar. Oh, nanti antum dituduh musyabbiha, menyerupakan Allah. Tidak, kami tidak berkeyakinan itu. Yang kami yakini seperti yang Allah ucapkan, Nabi sampaikan, sah, dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Jelas? Oh, jelas sudah kita. Iya, yang ini sudah. Nah, makanya Al-Quran itu bahasanya menjelaskan. Siapa yang masih meragukan, berarti bagi dia Al-Quran belum menjelaskan. Dan ini bertentangan langsung dengan perkataan Allah bahwa hunna ummul kitab, bahwa sebagian besar Al-Quran itu adalah intinya muhkamat, bukan mutasyabihat. Ini dibalik. Ya, semua sifat dalam Al-Quran dan hadis mutasyabihat. Subhanallah. Hal-hal yang boleh kita berijtihad di dalamnya, boleh melakukan analogi-analogi dan qiyas di dalamnya, dijelaskan Allah dengan detail, dengan bahasa yang jelas. Tiba-tiba yang informasi yang tak bisa diyakini kecuali dengan berita, lalu dengan bahasa yang tidak jelas. Ini logika yang tidak logik. Logika yang tidak logik. Lalu dicari-carilah alasan untuk menyudutkan orang yang menerima. Oh, ini musyabbiha, ini mujassimah.
antum barangkali belum memahami akidah Ahlussunnah, hanya menuduh saja karena berdasarkan kata Syekh Fulan, dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala kama nassa subhanahu wa ta'ala fi qawli azza wa jal min qa'il qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis. Iblis kenal kan? Kenal kan? Antum kenal? Enggak. Wih, bahaya kalau enggak kenal iblis. Saya kenal, tapi kenal buruk ya. Iblis tahu. Buktinya dia tidak pungkiri itu. Sah? Periksa ayat, periksa hadis, tak pernah iblis memungkiri bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Jelas? Jadi iblis paham ini. Karena dia dapat informasi valid. Kalau kita melalui saluran-saluran yang tidak valid, itu masalahnya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Tidak pernah iblis bilang, ya Allah ini hati-hati, bahaya bahasanya ini. Ini bisa menyebabkan tasbih dan tajsim. Nah. Dan Nabi juga tak pernah mengingatkan umatnya, hati-hati kalian ya, jangan meyakini Allah punya tangan, ini tajsim ini. Ada hadisnya? Ada hadisnya? Saya ulang lagi. Ini mau berat kaji nampaknya. Ada enggak setiap datang kalimat tangan dalam Al-Quran atau kalimat ain dalam Al-Quran dan sebagainya, sifat Allah lah, ada enggak Nabi mengingatkan hati-hati jangan yakini zahirnya? Ada? Nah, tonton kira-kira atau memang sudah teliti? Kata ulama seperti itu, ya gitu, bilang aja gitu, kata ulama. Saya tidak akan tanya mana ulamanya, enggak, jangan takut. Ya. Dan memang begitu. Jungkir balik tonton nanti cari hadisnya, ya sebanyak itu kitab tafsir, cari nanti hadis Nabi yang mengingatkan, ini ayat mutasyabihat, hati-hati. Yang benar maknanya adalah kekuatan, jelas, atau nikmat. Enggak ada hadisnya seperti itu. Nah, kalau seandainya Nabi tidak membuat keterangan tambahan, berarti ini keterangan yang sudah saya ulang lagi. Ini masalah kita harus jelas-jelas kaum muslimin. Kalau Nabi tidak membuat keterangan tambahan tentang ayat, berarti keterangannya sudah jelas atau belum jelas? Jelas. Berarti yang dimaksud adalah tangan. Oh, akal saya terima. Soal akal antum tidak terima, buat sini. Nanti insyaAllah saya buat akal antum menerima. Ya duduk dulu kita lah. Kalau soal tidak terima, dulu saya juga tidak bisa menerima akal saya. Karena apa? Karena akal guru saya waktu itu juga tidak paham, Pak? Paham tak? Akal guru saya dulu juga tidak menerima, sehingga akal saya pun dibuat tidak menerima. Karena dasarnya dulu ayat diukur dengan akal, bukan akal diukur dengan ayat. Akhirnya saya bertemu dengan guru-guru yang mengukur akal dengan ayat. Sebaliknya, memang awal-awalnya ribet juga sih. Awak terlanjur sayang kan? Ini masalahnya kalau terlanjur sayang ini masalahnya. Terlanjur, antum tidak pernah jatuh cinta sih. Tidak pernah terlanjur sayang. Terlanjur sayang dengan keyakinan itu. Terlanjur sayang dengan guru-guru kita itu, dan bahas bergejolak di sini. Kalau saya tinggalkan pendapatnya berarti saya tidak menghormati, kan itu yang bergejolak tuh. Apa yang kau rasakan, ku rasakan juga. Betul, gejolak itu berarti salah guru saya, semua masuk neraka semuanya. Ada, ternyata alhamdulillah masalah surga neraka bukan kita yang putuskan. Jelas. Walaupun mereka misalnya meyakini dulu bukan itu, tapi kan mereka masih orang Islam kan, kebaikannya kan masih banyak kan. Ya kita doakan mudah-mudahan kita bagian dari kebaikan mereka. Makanya doa kita selalu, semoga Allah memberikan pahala setiap huruf yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu kepada kita.
Salah tu enggak kan? Salah tu. Salah enggak saya mengatakan setiap huruf yang saya dapatkannya dengan ilmu dapat pahala orang yang mengajarkan huruf itu ke saya? Salah saya? Enggak. Berkurang pahala saya? Enggak. Saya mohonkan ampun untuk mereka, berkurang pahala saya? Enggak. Maka kita walaupun tidak lagi mengikuti pendapatnya, tetapi kita tetap menghargai jasanya dan tetap mendoakannya. Jangan-jangan mereka lebih duluan pula masuk surga dari kita. Sebab yang doakan mereka kan ramai. Yang doakan kita hanya sebesjid Ubay. Itu. Mereka yang mendoakan mereka kan ramai. Mendoakan kita hanya tidak penuh masjid Ubay. Jelas? Jelas. Murid-murid mereka banyak. Dan kebaikan yang mereka ajarkan juga banyak. Lalu mereka tersilap dalam satu masalah, beberapa masalah. Mudah-mudahan kebaikan itu menutupi kekurangan tadi. Jelas? Maka tidak boleh mengingkari jasa-jasa orang yang pernah berjasa pada kita, sekalipun ada kesalahannya. Jelas ya? Jelas? Karena suka banyak juga kita memang lupa kacang sama kulit ada. Mentang-mentang sudah bertemu dengan jalan sunnah, lalu nampak gurunya yang dianggap ahli apa? Nah, yang tidak sunnah nampak berpaling. Na'udzubillah. Ini tidak diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas? Jelas ya? Hormati mereka. Mereka guru kita. Mana tahu justru dengan hormatnya kita itu mereka dulu mulai bertanya, dah tinggi celanang mana ngaji gitu. Bilang aja ngaji sama tak dasman. Selama tinggi aja, iya betul. Kok tinggi pula? Dulu ndak menyampai lampu menyampai jalan lah. Dia bilang berproses. Ternyata dulu dibaca bahwa itu tidak haram menurut sebagian ulama gitu ya, sebagian menyebut haram. Ternyata kalau balik lagi Nabi, walaupun tak haram, Nabi tetap tidak memanjangkan kainnya. Oleh sebab itu saya semangat ikut Nabi aja lah, dengan tetap menghormati ulama. Jelas? Jelas? Yang kita hormati pendapat ulama yang mengatakan tidak haram itu, tetapi kita lebih menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aman? Alhamdulillah. Makanya jangan sampai lupa tak sama kacang sama kulit tak. Jangan sampai lupa guru-guru kita. Kalau ada yang masih guru TK pun, karena dulu yang membuat kita pandai alif bata itu kan mereka dulu. Tidak langsung jadi dokter kita, tidak langsung jadi profesor. Hargai. Jangan, dan itu bagian dari cara dan hikmah berdakwah kita. Jelas? Daripada mengucapkan masuk neraka aja semua orang, lebih baik semoga semua masuk surga. Surga itu kan bertingkat-tingkat. Pokoknya bagian antum takkan habis sama orang tuh. Bagian antum takkan tetap untuk antum, tidak akan diambil alih orang. Apa salahnya antum doakan juga masuk surga? Apa gunanya antum pastikan mereka masuk neraka? Karena ilmunya ada sama kita itu. Cuman yang bisa kita pastikan saat ini kalau jelas-jelas batilnya kita katakan ini batil. Jelas? Dan soal kebatilan yang pelakunya kita serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, selama mereka tidak keluar dari Islam. Tapi kalau macam yang mengaku Nabi ke-26 pula katanya dikiranya Nabi hanya 25 orang kan? Nampak aja, tapi akhirnya begitu tidak usah lah, ada jelas-jelas yang seperti ini. Ini kita bicara dalam konteks umat Islam. Baik, jelas ya? Alhamdulillah. Baru ayat dah hampir habis waktu. Salah tonton juga itu masalahnya. Baik. Wala yuharrifuna al-kalam. Ini poin utamanya. Mereka tidak memalingkan perkataan itu ke makna yang lain. Tidak dirubah-rubahnya. An mawadhihi, dari makna asalnya. Kan ketika mendefinisikan kalam dalam ilmu nahwu, al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wada', yaitu perkataan yang tersusun dari beberapa kata
yang berfaedah secara langsung bil wadah. Jadi langsung dipahami makna dari kata itu baru dinamakan kalam. Nah, sekarang wala yuharrifuna al-kalam, mereka tidak memalingkan perkataan Allah dan perkataan Nabi an mawadhi'ihi, dari makna-makna yang karena itu diletakkan kalimat itu atau kalam itu. Bihamlil yadaini 'ala ni'mataini, misalnya seperti yang dilakukan oleh ahli bidah, yaitu dengan memaknai kalimat al-yadain, dua tangan, 'ala ni'mataini, dengan makna dua nikmat. Lalu kita tanya lagi, nikmat yang mana yang dua itu? Ya kan? Baik. Awil quwwataini, atau dengan makna dua kekuatan. Ini rancu. Ya, aku ciptakan dengan dua nikmatku, dengan dua kekuatanku. Lalu kekuatan yang mana? Dari dua itu yang mana? Panjang pertanyaannya nanti kaum muslimin dan muslimat. Pada Allah tidak itu yang diinginkannya. Tapi makna adalah al-yadaini al-haqiqiyataini, yang hakikat. Yaitu mereka tidak merubah-rubah, tidak mentahrif, tahrif al-mu'tazilah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah anti menerima sifat Allah. Apa sebab? Alasan mereka tadi, semuanya beralasan untuk menyucikan Allah. Makanya saya katakan, sering saya katakan, dan terus saya katakan, orang yang menyimpang tak merasa dirinya menyimpang. Mu'tazilah, tuan-tuan kenal Mu'tazilah? Kok pada diam? Enggak juga. Ya Allah. Baik, oke lah. Nah, orang-orang Mu'tazilah adalah orang, kalau sekarangnya orang-orang liberal lah sekarang, yang mau memahami agama hanya dengan akalnya. Semua yang tak masuk akal berarti tak benar, harus ditakwilkan maknanya. Itulah dasar mereka, bahwa logika lebih hebat dari wahyu. Jadi inilah intinya. Dan mereka ini berpemahaman seperti ini, merasa mereka tersesat atau tidak? Tidak. Buktinya ketika berkata atau ketika bertemu dengan Imam Ahmad. Kenal Imam Ahmad? Tidak juga. Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam mazhab yang 4. Ketika bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka waktu itu mengatakan bahwa Imam Ahmad ahli bid'ah. Andai juga dia nyebut bid'ah. Maka heran kita hari ini kok orang marah-marah disebut bid'ah, padahal semua lisannya menyebut bid'ah. Jadi orang Mu'tazilah menganggap Imam Ahmad yang aslinya Imam ahli sunnah sebagai ahli bid'ah, dan mereka meyakini bahwa sahabat dan tabi'in berkeyakinan seperti keyakinan mereka itu, bahwa Al-Quran menyebut sifat-sifat Allah hanya sekedar simbol-simbol saja, yang makna tak boleh dipahami secara zahir, harus makna yang disesuaikan dengan akal. Mereka merasa salah enggak? Enggak akan merasa salah. Aliran manapun dalam agama tak akan merasa dia salah. Walaupun kita sebut nanti Nabi melarang bid'ah, oh bid'ah kami hasanah, kan itu bid'ah antum yang dalalah, bid'ah kami hasanah. Lalu gimana menentukannya? Kembali lagi, kalau antum bilang ini bid'ah hasanah, mana dalilnya? Baik, oke lah, yang antum bilang bid'ahnya bid'ah hasanah, kami biarlah sunnah hasanah ajalah bagian kami ya. Dan ketika dia bilang kalau betul ada bid'ah hasanah, antum mau tidak disebut dengan ahli bid'ah hasanah? Hah? Mau dia? Tidak mau. Oh tidak, kami tidak ahli bid'ah katanya. Tapi yang sukanya bid'ah hasanah. Saya kalau andainya saya suka bid'ah hasanah, rela saya digelar ahli. Saya ulang lagi. Karena saya adalah orang yang suka hadis,
Antum gelar saya sebagai ahli hadis, suka enggak saya? Suka. Tapi kalau saya bukan ahli hadis, lalu antum bilang saya ahli hadis, suka enggak saya? Ustaz, hah? Antum ahli sunnah atau ahli hadis? Pasti enggak senang. Nah, kalau antum sendiri enggak senang menerima gelar itu, masa dibela-belain? Masa dibela-belain? Kalau memang enggak mau digelar ahli bid'ah, kenapa antum bela-bela bid'ah? Jelas, eh? Maka saya tidak mau saya disebut ahli hadis, karena saya tidak suka hadis. Tapi kalau antum sebut saya ahli hadis, agak kembang juga hidung saya. Nah, iya, walaupun tidak pakar lah, tapi saya memang suka hadis. Kalau ada yang kasih 10 hadis dan ini ngasih 1 hadis, ya cenderung menerima 1 hadis dari 10 hadis. Andainya ada 1 sunnah sahihah dari Nabi, lalu datang membawa 100 bid'ah hasanah, saya pilih 1 sunnah sahihah. Kenapa? Saya ahli sunnah. Karena saya tidak suka hadis. Saya tidak suka hadis. Gitulah. Jadi kalau antum memang suka, tidak ada masalah. Tapi buat namanya ahli bid'ah hasanah. Atau boleh juga biar agak apa nih dikit, mentereng dikit, ahli sunnati wal bid'atil hasanah. Ini sama dengan menggabungkan minyak dengan air. Jadi antum paham rupanya bahwa bid'ah tidak boleh digabung dengan sunnah, karena daya rusaknya bid'ah itu besar, kuat. Saya kata Ibnu Abbas, 1 bid'ah bisa mematikan banyak sunnah. 1 bid'ah, dan itu bisa dibuktikan. Bila dibuat orang 1 bid'ah di 1 amalan, maka sunnah-sunnah akan tersingkirkan dalam amalan tersebut. Banyak, tapi bukan sekarang pembahasannya. Jelas? Ya, nah. Jadi tidak menakwilkan atau tidak mentahrif seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah, dirubah kalimat itu dengan bini'matiyya atau biqudratiyya atau biquwatiyya. Nah. Wal Jahmiyah, dan juga tahrifnya golongan Jahmiyah. Al-Jahmiyah ini juga kelahiran daripada Mu'tazilah, juga asalnya dari ilmu filsafat Yunani yang mereka pakai dasarnya, lalu melahirkan aliran Jaham ibn Safwan yang juga menafikan seluruh sifat-sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat khabariyah fi'liyahnya, dan menetapkan sebagian sifat zatiyah dengan berbagai perincian-perincian yang kita tidak perlu mengetahuinya, karena yang penting kenali akidah ahli sunnah dulu, nanti kita akan kenal mana yang bukan ahli sunnah. Karena ahli sunnah itu satu, sunnah Nabi SAW. Taib, ahlakahumullah. Ini Syekh agak keras di sini, gasnya itu. Semoga Allah membinasakan mereka. Ya, antum kalau tinggalkan ini tidak masalah, ya. Tapi Syekh, kenapa begitu? Sebab dia melihat daya rusaknya dulu di Khurasan itu yang sekarang terletaknya di Iran, itu sampai abad ke-5 tidak ada yang aliran sesat di situ, hampir tidak ada yang asli situ. Jadi kalau ada ulama Khurasan yang menganut pemahaman akidah selain ashabul hadis, dianggap barang aneh di Khurasan waktu itu. Sebagaimana anehnya sekarang akidah ahli hadis di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, aneh gitu. Maka Khurasan itu dikenal dengan, nah ketika mulai masuk akidah-akidah aliran-aliran ini ke situ, Syekh tentu apa istilahnya, kalau orang sekarang nyebutnya reaksi terhadap aksi, karena deras sekali, akhirnya juga dihadang oleh Syekh dengan keras. Makanya seperti Imam Al-Barbahari, Ibnu Battah, keras dia terhadap ahli
akidah yang menyimpang itu. Sebab apa? Dia melihat berhadapan langsung. Nah, kalau ada misalnya di antara ustaz atau syekh ulama hari ini juga yang keras, akibat itu karena dia merasakan beratnya serangan itu. Makanya ibaratnya kalau kuat serangannya, kuat tangkisannya itu. Jadi kalau betul kalau nyerang jangan terlalu keras, kalau tidak tahan ditangkis keras. Jelas. Kalau kuat tangkisannya kuat sih, tapi kalau gini gaya. Tentu tangkisannya gitu juga. Nak gaya jitsu, wushu dan sebagainya, tentu terserah aja. Gitu ya? Tapi kalau gaya boxing ya siap beradu lutut. Kalau gaya boxing itu siap adu kepala, adu lutut. Apalagi Sholin, walaupun botak tapi bisa memecahkan ini katanya. Melatih? Nah, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Ini sebabnya beliau mengatakan ahlakahumullah. Nah. Wala yukayyifunaha bikayfin, dan mereka juga tidak menyebutkan bagaimananya. Artinya tidak memvisualisasikannya. Tidak memvisualisasikan. Au yusabbihunaha bi'idin makhluqin, atau dan tidak pula mentashbih dengan tangan-tangan makhluk. Inilah akidah Ahlussunnah. Nah, tasbih al-musabbihati khazalahumullah, seperti tasbih yang dilakukan oleh golongan musabbihah, karena memang ada aliran pula di masa itu dan mungkin sampai hari ini bahwa Allah punya tangan seperti tangan manusia. Di tangan kita ini ada. Nah, karena adanya aliran-aliran seperti ini, akhirnya imbasnya ke umat Islam Ahlus Sunnah yang sesungguhnya jadi fitnah. Tuh lihat, yang mengatakan Allah punya tangan, katanya tangan seperti tangan kita. Maka setiap yang berkeyakinan Allah punya tangan pasti seperti itu. Kan gitu tak? Sama dengan sekarang orang-orang yang melakukan serangan-serangan jahat itu, yang mereka sebut dengan jihad itu, ya kebanyakan atau banyak di antara mereka pakai jenggot. Akhirnya keluar statement setiap berjenggot pasti. Nah, itu masalahnya. Dan rata-rata itu dari orang yang jahil. Orang jahil atau termakan fitnah. Dan memang fitnah itu luar biasa, seperti kata para ulama, al-fitanu jallabah wal qulubu dha'ifah. Fitnah itu kuat sekali tarikannya dan hati kita sangat lemah. Kadang-kadang orang karena kepentingan, tidak sedikit orang berilmu tapi berhadapan dengan kepentingan, kalah ilmu dengan kepentingan. Buktinya ketika ditanya betul yang disampaikan Ustaz Dasman itu salah tuh ya. Enggak, sebenarnya enggak salah. Tuh pada dilarang? Enggak, bahaya. Bahaya apa sebab bahaya? Kepentingan saya masalahnya. Ada enggak? Ada. Dari dulu aja ada, apalagi sampai sekarang. Ada. Dia tahu bahwa itu benar. Ya benar, bagus itu. Cuman kalau dikembangkan itu berbahaya. Apa bahayanya? Nanti jemaah saya hilang. Bisa saja. Atau jabatan saya lepas. Atau nanti popularitas saya turun. Dan ini berat memang. Nabi sudah ingatkan bahwa kepemimpinan dalam agama ibaratnya lebih bahaya daripada 2 ekor serigala lapar dilepas ke kumpulan kambing-kambing kita. Pernah nengok serigala lapar? Oh belum ya. Saya enggak juga, takut saya. Serius. Nah, itu lebih berbahaya kata Nabi dari syahwat seseorang ingin selalu dikedepankan di dalam agama. Kalau nak jadi ustaz harus ustaz nomor 1. So tidak masalah. Sebab 1 kan ada 1 A, B, C, D sampai Z, tidak masalah. Nah, Ustaz Dasman 1C misalnya kan, Ustaz Usman 1A, tidak ada masalah. Lapang aja lah. Akhirnya nanti, oh Ustaz Syanu, ya sama-sama kelas A dengan saya. Misalnya kan, atau kelas AA dan sebagainya. Sebenarnya ini tidak perlu dirisaukan. Makanya sesama Ustaz jangan saling jangan saling tackle gitu ya. Jangan saling diving. Jadi biasa aja lah. Bahwa kalau sempat saya dapat grade A misalnya,
Antum usahakan supaya tidak sama dengan saya, jadi grade AA. Kan AA itu abang kan? Ya, abangnya Ustaz A itu. Tidak naik lagi, naikkan jadi 3A, triple A misalnya. Tidak ada masalah kok. Gitu aja kok repot. Ini obat menghilangkan hasad sesama kita. Jelas? Jadi kalau antum sama-sama orang kaya misalnya, tidak masalah juga. Ini kaya blok B, kaya blok D. Pokoknya yang terkaya di sini siapa? Kalau blok A saya, blok B saya no. Tidak masalah. Daripada ribut menghitung kekayaan kita, zakat tidak dibayar juga. Ya sih? Maaf ya. Alhamdulillah. Akhirnya kita sama-sama. Setidaknya enggak, kami sama-sama orang kaya di sini. Selesai masalah. Siapa yang paling kaya di antara tuan-tuan? Tengok aja hasilnya nanti. Pas ada pengumuman nak ganti AC misalnya, siapa yang bayar lebih duluan. Itu tahu siapa yang paling kaya. Ya saya? Baru tahu. Kalau pas mengeluarkan, tunjuk tangan siapa yang kaya. Tidak ada yang mau. Tapi kalau siapa yang paling kaya di sini ada hadiah dan bonus, tunjuk tangan semua tuh. Allah musta'an. Baik ya Syekh, awalai kaifun bikaifin wa la yusabbihunaha bi'aidil makhluqin, dan tidak pula mentasbih dengan tangan-tangan makhluk. Jadi memang sebagian firqah yang sesat dan ada kemiripan, akhirnya kita diklasifikasi dan golongan ke situ. Jadi ada musabbihah yang menetapkan sifat tangan bagi Allah, tapi mereka serupakan dengan tangan makhluk. Akhirnya kita yang ahli sunnah sesungguhnya ketika mengatakan Allah punya tangan, dianggap sebagai musabbihah, diserang habis-habisan dengan itu, atau diserang dengan mujassimah. Dan orang-orang alim di antara mereka paham bahwa kita tidak sama, tetapi karena kita beda paham dengan dia, disamakanlah dengan yang lawan tadi supaya orang antipati. Sebenarnya yang berbeda kan kita dengan dia, dan juga berbeda dengan fitnah yang dia sampaikan. Dia paham itu. Ya, buktinya kan sekarang orang menyebut bahwa fitnah radikalisme itu datang dari paham Wahabi. Saya nak nanya sekarang kaum muslimin, negeri paling aman di dunia mana? Hah? Ya, negeri paling aman di dunia mana? Ini serius, dengan ilmu, bukan dengan kira-kira. Apakah lebih aman misalnya Mesir dari Arab Saudi? Nah, saya nanya lagi, negeri yang paling makmur di dunia yang mana? Arab juga. Betul tak? Yang paling taat bangun mengisi masjid yang mana? Di situ juga. Yang paling mau diam bila dengar Nabi bicara, mana juga? Yang dasar negaranya Al-Quran dan Sunnah mana? Terus di mana letak menakutkannya? Tapi subhanallah, fitnah itu tetap ada kaum muslimin. Oi, nanti jadi zombie-zombie yang berjalan dia katanya. Banyak termakan fitnah itu. Hati jangan masuk Ubay bin Ka'ab, bahaya. Sebab banyak zombie di sana. Awas selalu lewat sini tak ada zombie, nampak? Zombie itu kawan aja dimakan ya kan? Ada menghisap darah kawan sini. Tapi kan subhanallah, walaupun yang mendengar isu itu paham bahwa itu tidak benar, tapi sakawan je kita ini mendukung kita, hanya diikut disebarkan pula. Begitulah fitnah itu kaum muslimin dan muslimat. Hati itu lemah dibuatnya. Makanya jangan dekat-dekat dengan fitnah. Dekat fitnah. Dan jangan juga gas terlalu, jangan terlalu kencang, nanti membahayakan penumpang. Jelas? Ya, sopir mungkin berani terjun ke jurang, tapi penumpang tidak mau berserahkan darahnya di jalan. Jelas? Dan akan membuat kemacetan yang panjang. Kan pahamnya tak? Pahamnya? Nanti macet panjang. Kalau sudah macet nanti saling menyalahkan. Siapa pula yang bikin masalah depannya? Oh, Ustaz awak sana. Bikin masalah siapa? Awak ada nyumpah-nyumpah pula, sebagian yang tidak sabar kan, nyumpah-nyumpah sampai di situ. Ustaz kesannya. Ustaz uponya, Allah musta'an. Makanya jangan terlalu gas. Ya, kalau
Jadi kalau seandainya antum memang suka gas terpantak, jangan ambil mobil CC tinggi ya. Ya, sekelas-kelas mobil apa namanya yang 1200 cc. Jangan ambil yang 2800 cc, bahaya. Antum belum terbiasa nyetir yang seperti itu. Allah Ustaz. Ya Pak? Pahamnya? Ya? Waktu habis Pak. Hah? Jadi orang memang sengaja menggabung-gabungkan kesesatan-kesesatan yang tidak kita punya dan dilekatkan ke kita. Dianggaplah sebagai zombie-zombie tadi. Cuman ketika tanya, Ustaz sering tak umrah? Sering. Banyak zombie di Arab Saudi. Mereka semuanya belajar tauhid dari Syekh Shalih Fauzan, kan, dari Syekh bin Baz, dari Muhammad Ibrahim. Banyak zombie sana. Kemudian pernah tidak usah khawatir meletakkan barang, maaf saja tas isi dompet aja letakkan, tidak khawatir kita dalam rumah pun dah tidur bismillah mu'amutu ahya, di mana dompet tadi, bangun lagi tuh cari itu. Dalam rumah tuh antara letaknya di meja di depan dengan meja di kamar itu masih ragu kita. Sah? Di sana enggak. Alhamdulillah saya pernah kehilangan, bukan kehilangan, tertinggal dompet di mobil sehari semalam karena habis umrah itu capek kan, umrah tidurlah sampai jam berapa, sampai tengah malam, lebih tengah malam, hampir subuh itu. Jadi selesai sholat subuh masjid tidur lagi, boleh kan? Tuntut ekstrim sekali, tidak boleh. Iya, menggantikan qadha itu. Nyetir 450 kilo kali 4 tambah 450 kilo 100 kilo, belum lagi tawaf, sa'i dan sebagainya, sambil gendong anak pula. Masa tidak boleh saya tidur ya akhi? Sejam saya lihat tuh. Ia berangkat dari asar, lepas asar hari ini, terus sampai tengah malam sana, subuh, bulan puasa pula, sahur apa adanya, terus tawaf, sa'i sambil gendong anak, habis itu balik lagi ke Madinah, saya juga yang nyetir, sambil ngantuk-ngantuk pula, habis itu sampai di rumah tuh tak boleh kan saya tidur, ya Allah ini. Tegah betul ini tak boleh jadi ketua panitia, ini bahaya. Nanti peserta tak bisa istirahat. Nah, jadi termasuk harus ada jam isi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya mohon maaf ya untuk menghapus supaya antum jangan terlalu lelah gitu. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, kita cukuplah sampai sini ya. Hah? Kita cukup sampai sini dulu. Besok kita sambung lagi, aman loh. Ya. Tapi walaupun pendek di sini tapi jamnya panjang. Nah, intinya kaum muslimin dan muslimat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dengan bahasa yang jelas, tegas, tidak dipalingkan ke makna yang lain dan tidak dirubah-rubah maknanya, dan tidak pula menyerupakan dengan makhluk. Adapun ahlul bid'ah yang menganggap kita menyerupai, anggapan mereka, karena orang yang tidak tahu selalu memusuhi, itu biasa itu. An-nasu adu majahilu, manusia itu cenderung memusuhi apa yang mereka tidak tahu. Apa sebab? Itu yang diterima dari guru, itu yang diterima dari guru. Makanya sebenarnya ada juga benarnya berhati-hati berguru, betul. Tapi yang diterima guru itu yang dapat, walaupun sebenarnya gurunya tahu bahwasanya antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah beda, tetapi karena dia ingin menjatuhkan kita, maka dianggapnya kita sama dengan ahli bid'ah tadi. Allahumma musta'an. Itulah sebabnya kita harus belajar terus supaya kokoh. Enggak, kami tidak seperti itu cung. Kami mengatakan Allah punya tangan, tapi tak serupa dengan tangan makhluk manapun. Adapun kaum musyabbihah mujassimah itu lain, bukan kami. Sama juga, oh yang kemarin ledakkan itu orang berjenggot. Enggak, dia jenggot karena untuk meledakkan, kami jenggot untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda. Ikut Nabi menjadi rahmatan lil alamin, tapi kalau untuk meledakkan menjadi kejahatan lil alamin. Allah, itu beda. Jelas. Kita ngaji untuk semakin berakhlak. Kalau orang ngaji semakin tak berakhlak, berarti salah kaji.
Makanya ngaji itu harus semakin berakhlak. Ini ada pula sebagian fitnah kan, baru 2 hari ngaji udah dikafirkan ayah dan ibunya. Itu ya, kalau ada yang seperti itu berarti belum ngaji, kan namanya juga baru 2 hari. Namanya juga baru 2 hari, kan belum terdaftar, aplikasinya belum diterima itu. Jadi harus sadar juga bikin fitnah itu jangan sembarangan. Ya, kalau baru 2 hari ngaji kan belum teraplikasi, Pak. Ya, Pak ya. Baru pendaftaran, belum tes pun belum itu. Pendaftaran ulang juga belum. Jadi kaum muslimin dan muslimat, makanya jangan dilihat yang baru ngaji 2 hari. Biasalah. Orang baru belajar silat dikasih jurus pemungkas. Ini salah guru juga memang. Baru jurus bannya baru putih tapi dikasih jurus airnya. Allah musta'an. Awak dulu dia baru dikasih yang dulu, baru nak dikasih setelah selesai. Dah selesai, dah tamat, tinggal lagi untuk basuh keris sebenarnya. Itu yang saya tidak jadi sampai di situ. Ya. Mandi tengah malam sudah. Iya, cuman belum diturunkan, dititiskan isinya itu. Untung saya tidak terima. Kalau tidak payah pula keluarkan. Untung tidak terima. Baru gerakan-gerakannya dulu. Tapi jangan dites enggak, saya enggak lama enggak pakai itu. Jangan dites ya. Kecuali tuan-tuan nak melatih saya lagi silakan. Kalau tes saya angkat tangan, saya enggak pandai lagi. Ya Pak ya. Kalau antum pandai ajar saya boleh. Sama dulu kawan saya orang apa? Orang China. Dia sekampung dengan Jet Li. Kenal Jet Li? Enggak, pura-pura enggak kenal. Dia kenal. Dia sekampung gitu. Jadi saya bilang, ajarkan saya kungfu. Saya ajarkan kamu silat. Tidak mau dia. Saya tantang, kalau gitu kita bertarung. Siapa yang menang jadi guru. Tidak mau juga dia. Allah ya. Akhirnya tidak bernasib saya belajar kungfu. Gitu. Ya, belajar sedikit di Jakarta dulu, tapi tidak tamat. Berat. Sering kena jingkang dada kita. Ini teman saya pingsan dibuatnya. Lepas itu bagian gitu lagi. Setelah pingsan kawan tuh saya lagi. Untung tidak pingsan. Allah musta'an. Yalah gitu ya. Kita sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga antum senantiasa sehat walafiat dan puasa yang masih cukup banyak. Sepertiga dah lewat. Yang lewat mudah-mudahan Allah simpan dengan rapi, dan hari-hari ke depan semakin insyaallah semakin semangat tinggi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.